Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai derivatif dan atau kita kenal juga dengan nama lain yaitu turunan. Eh, Hampir semua pembahasan ya yang berkaitan dengan matematika ekonomi tentu pelajari materi ini karena ini penting ya dalam penerapannya di bidang ekonomi. Oke, kita pertama-tama mempelajari mengenai konsep dari diferensial dan juga derivatif atau turunan. Jadi ada dua istilah sebetulnya yang berlaku terkait dengan turunan ataupun juga derivatif. Yang pertama adalah diferensial. Diferensial merupakan proses untuk menemukan tingkat perubahan suatu fungsi seiring adanya perubahan kecil pada variabel bebas di fungsi tersebut. Nah, sementara perbedaannya dengan derivatif atau kita kenal juga dengan istilah turunan, derivatif atau turunan merupakan perubahan nilai fungsi yang ditimbulkan dari adanya perubahan kecil pada variabel bebas. Memang dari definisi ini seolah-olah sama ya antara diferensial dan juga derivatif. Namun ada perbedaan ya tentu dari kedua istilah ini. Nanti akan ditunjukkan perbedaannya. Nah, pada pembahasan turunan ataupun juga derivatif, biasanya ada beberapa penerapan yang lazim dipelajari ya, antara lain mencari titik maksimum ataupun juga minimum dari suatu fungsi. Misalnya fungsi pendapatan, fungsi kerugian ya. Fungsi pendapatan kan tentu orientasi dari pengusaha tentu ingin pendapatannya mencapai titik maksimum. Sementara tentu kalau untuk kerugian ingin ya mencapai titik minimum. Oke, kemudian untuk penjabaran dari bagaimana kita bisa mendapatkan suatu fungsi itu bisa diderivatifkan. Ya, jadi jika Y merupakan suatu fungsi fx dan misalnya terdapat perubahan variabel bebas x sebesar delta x, ya delta itu ada perubahan. Artinya bisa kita analogikan bahwa dengan adanya delta x maka diperoleh pula delta y. Lantas bagaimana konsepnya? Jadi di sini kita buat terlebih dulu ya fungsi y sama dengan fx untuk langkah yang pertama. Kemudian tadi ada keterangan bahwa ada perubahan variabel bebas x yang dilambangkan dengan delta x, maka di sisi satunya harus ada pula ya ikutan dari perubahan variabel bebas x tadi, yaitu dikenal juga dengan simbol delta y. Jadi di sini karena terdapat delta x yang kita tambahkan ya pada fungsi x di sebelah kanan ini, f merupakan fungsi x ditambahkan delta x, maka otomatis di sebelah kiri ini juga mengikuti ditambahkan dengan delta y. Ya, artinya ini tidak bisa kita kesampingkan, harus ada karena di sini ada delta x. Nah, kemudian dari tahap yang kedua ini, y yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, artinya di sini menjadi f yaitu fungsi dari x ditambah delta x dikurangi y. Ya. Kemudian dari langkah sebelumnya menuju ke langkah keempat, karena y ini tadi ya sama dengan fx nilainya, maka kita ganti ya y pada ruas kanan ini dengan fx, simbol fx, karena memang y itu ekuivalen atau sama saja dengan fungsi fx. Oke, dari langkah ini kemudian untuk masing-masing ruas itu kita bagi dengan delta x ya. Jadi di sini kita bagi dengan delta x. Delta y per delta x sama dengan f fungsi dari x ditambah delta x dikurangi f fungsi x dibagi delta x agar setara masing-masing ruas. Oke, jadi dari bentuk ini ya, delta y per delta x ini sebetulnya memperlihatkan tingkat perubahan rata-rata
dari variabel terikat Y terhadap variabel bebas X. Nah, jadi ini kita bisa lihat bahwa untuk bisa menghitung tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap variabel bebas X, maka konsepnya itu adalah dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan pada ruas kanan ini. Oke, jadi untuk kaidah turunan sendiri ditandai dengan adanya penggunaan notasi berikut, terutama untuk turunan orde 1. Di sini ada dua macam notasi untuk turunan orde 1. Bisa menggunakan dy dx, ya, atau misalnya dituliskan dy per dx, namun dibaca dy dx, atau bisa juga kita tuliskan untuk turunan orde pertama dari fungsi x, ya, itu dengan menggunakan aksen, ya, atau apostrof. Jadi kita baca di sini nanti f aksen x, ya, itu berarti kalau ada aksen f aksen x misalnya, nah itu berkaitan dengan turunan. Oke, turunan pertama f fungsi x terhadap x adalah sebagai berikut. Jadi sebetulnya ada hubungannya dengan limit, ya, ada hubungannya dengan limit karena di sini untuk menghitung yang namanya turunan dari selisih, ya, dari rata-rata perubahan tadi itu kita analogikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel x ini kecil sekali, ya, hampir mendekati 0. Nah, dari analogi ini yang bisa dibawa untuk kita memperoleh yang namanya turunan dari suatu fungsi. Ya, jadi konsepnya demikian, turunan. Sebetulnya ada banyak sekali untuk cara dalam menghitung derivatif, ya, tidak hanya terbatas pada 5 atau 6 cara saja, ya, karena dia mengikuti dengan bentuk fungsinya, ya. Misalnya yang pertama, jika Y adalah fungsi konstan. Kalau fungsi konstan harus Anda ingat bahwa fungsi tersebut tidak memuat satupun variabel bebas, hanya memuat bilangan saja, ya, hanya memuat bilangan saja. Bisa bilangan real, ya, atau mungkin lebih spesifik lagi dari bilangan real, misalnya bilangan asli, ya, dan sebagainya. Maka turunan pertama fungsi tersebut adalah 0 kalau hanya bilangan saja. Misalnya contoh Y sama dengan 8. Maka turunan dari fungsi Y tadi terhadap X adalah 0 karena Y di sini merupakan fungsi konstan. Karena tidak ada satupun variabel bebas di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, Y sama dengan log 10. Log 10 sebetulnya bisa juga kita sederhanakan, ya, sama dengan 1 misalnya. Tentu akan konstan juga. Log 10 pun sebetulnya juga bilangan tertentu, ya, bilangan tertentu. Coba Anda ingat kembali, log itu masuk ke dalam klasifikasi bilangan apa. Nah, jadi dari Y sama dengan log 10 ini sebetulnya akan menghasilkan bilangan tertentu nanti. Tentu hasilnya adalah turunan pertamanya adalah 0 juga. Ya, jadi dy dx sama dengan 0 untuk Y sama dengan log 10. Kemudian yang berikutnya, jika Y sama dengan X pangkat N, maka turunan pertama fungsi tersebut, ya, adalah N dikalikan X, ya. Artinya N yang berada atau menjadi pangkat dari X ini, itu kita pindahkan ke depan, ya, kita pindahkan ke depan seperti ini. Kemudian pangkat dari X ini yaitu N kita kurangi dengan 1. Berarti N dikalikan X pangkat N min 1. Nah, sebagai contoh di sini Y sama dengan X pangkat 9. Maka turunan pertama dari fungsi Y terhadap variabel X, ya. Artinya di sini N dikalikan X pangkat N min 1. Artinya 9 kita pindahkan ke depan sehingga menjadi seperti ini. Kemudian pangkat dari X ini tadi yaitu 9 kita kurangi dengan 1. Nanti akan menghasilkan 9x pangkat 8. Ini adalah hasil turunan dari Y sama dengan X pangkat 9. Turunan pertama. Oke, yang berikutnya. Jika Y itu mengikuti pola seperti ini. Jika Y sama dengan X dikalikan U. Di mana K adalah konstanta atau bilangan tertentu. Ya.
dan U adalah fungsi X, maka turunan pertama fungsi tersebut adalah dy dx sama dengan K. Artinya K ini tidak perlu diturunkan ya. K dikalikan du dx. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa bilangan K tadi tidak perlu kita terapkan operasi apapun ya. Artinya dibiarkan saja, yang diselesaikan adalah yang U ini tadi, yaitu kita turunkan satu kali terhadap X. Nah, ini sebagai contoh sebetulnya kita coba untuk membuktikan terlebih dulu dengan menggunakan notasi huruf ya, di mana Y sama dengan A dikalikan X pangkat N. Maka turunan pertamanya yaitu dy dx sama dengan d dx ya untuk fungsi ax pangkat n. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa konstanta yaitu a ya kita pindahkan ke depan, sementara yang dikenakan operasi turunan orde 1 cukup x pangkat n. Sementara kalau kita lihat pada contoh di slide sebelumnya, turunan pertama terhadap xn, x pangkat n ya, yaitu n dikalikan x pangkat n min 1. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini sudah berupa angka ya untuk A-nya yaitu 2. Nah, jadi di sini dengan menggunakan langkah yang sama untuk pengerjaan soal nomor 1 ya. Jadi di sini A kita ganti dengan 2, kemudian x pangkat n, n-nya kita ganti dengan 7 ya, x pangkat 7. Di sini kita selesaikan turunannya untuk orde 1 terhadap fungsi x pangkat 7 ini tadi, maka kita menemukan hasil nanti dari y sama dengan 2x pangkat 7 ini, turunan pertamanya adalah 14x pangkat 6 ya. Jadi ini adalah turunan pertama dari y sama dengan 2x pangkat 7. Oke, yang berikutnya, jika u adalah fungsi fx dan v merupakan fungsi gx, maka turunan pertama dari y sama dengan u plus minus v adalah, nah maksud plus minus di sini adalah boleh jadi bentuknya itu adalah dalam penjumlahan ya, atau bisa juga dalam bentuk pengurangan. Maka kaidah yang bisa kalian gunakan untuk menghitung turunan pertama ya, jika memenuhi syarat seperti ini, demikian ya, artinya kita turunkan untuk masing-masing fungsi terhadap x ya. Saya dy dx sama dengan du dx plus minus dv dx, atau bisa juga kita buat dalam bentuk apostrof atau aksen menjadi aksen sama dengan u aksen plus minus v aksen. Oke, sebagai contoh di sini yang pertama ya, y sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada dua fungsi sebetulnya. Ya, yang pertama misalnya U sama dengan 5x kuadrat, kemudian V sama dengan 7x. Nah, kemudian dari langkah ini bisa kita pecah untuk mencari turunan pada masing-masing fungsi saja, yaitu 5x kuadrat dan juga 7x. Jadi di sini diperoleh ya hasil untuk U turunannya adalah 5 dikalikan 2 dikalikan X pangkat 2 min 1 ya. Kemudian untuk fungsi Gx ya, fungsi Gx di sini bisa kita lihat bahwa hasil turunan pertama yaitu 7 dikalikan X pangkat 1 min 1. Nah, kemudian ini kita selesaikan untuk masing-masing komponen ya, untuk masing-masing fungsi yaitu U dan juga V, ketemu hasil turunan pertamanya adalah 10x ditambah 7. Oke, yang berikutnya untuk contoh nomor 2, ini sebetulnya tidak begitu banyak berbeda dengan nomor 1 ya, hanya saja tandanya tidak lagi positif ya penambahan, melainkan di sini tandanya negatif, berarti pengurangan ya. Maka dengan langkah yang bersama ya, seperti contoh soal nomor 1, kita cari turunan pertama untuk fungsi fx dan juga gx. Di sini misalnya u-nya adalah 3x pangkat 4, sementara v-nya adalah 2x pangkat min 1. Ya, maka bisa dikatakan hasilnya
eh, prosesnya tidak begitu banyak berbeda dengan contoh nomor 1 ya. Jadi di sini nanti kalian akan ketemu hasil 12x pangkat 3 ditambah 2x pangkat min 2. Jadi diingat bahwa di sini karena pangkatnya negatif, ketemu negatif di depan ini operasinya, maka nanti akan berubah menjadi tandanya positif. Oke, yang berikutnya kaidah mengenai perkalian. Ya. Jadi di sini eh, dua fungsi x yaitu fungsi fx dan fungsi gx itu dikalikan, ya, maka turunan pertama dari y sama dengan u dikalikan v adalah dy dx sama dengan du dx dikalikan v ditambah u dikalikan dv dx, atau bisa juga kita buat dalam bentuk aksen atau apostrof, y aksen sama dengan u aksen dikalikan v ditambah u dikalikan v aksen. Nah, sebagai contoh di sini y sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x dikalikan 3x plus 1. Jadi di sini bisa kita notasikan bahwa representasikan u sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x ya. Jadi di sini anggap u-nya ini sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x. Kemudian v sama dengan 3x plus 1. Kemudian di sini karena kita ingin mencari turunan pertama ya, coba kita hitung dulu turunan dari u ya, turunan dari u terhadap x ini tadi. Maka dengan menggunakan konsep atau kaidah yang telah berlaku yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya, maka tentu hasil turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x ya sama dengan 10x plus 7, turunan pertamanya. Kemudian untuk turunan pertama dari v yaitu 3x plus 1 ini yaitu 3 ya, yaitu 3. 1 kan turunannya 0. Sementara 3x turunannya adalah 3. Maka ketemu hasil v aksennya sama dengan 3. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ya nilai-nilai yang sudah diketahui ya ke dalam persamaan ini ya, yaitu y aksen sama dengan u aksen dikalikan v ditambah u dikalikan v aksen. Nah, di sini u aksennya adalah 10x ditambah 7 ya dikalikan dengan 3x plus 1 ya, karena v-nya ini kan 3x plus 1 ditambahkan dengan 5x kuadrat ditambah 7x dikalikan dengan v aksen yaitu 3 di sini. Di sini telah saya selesaikan ya, jadi saya buat bentuknya, saya biarkan saja seperti ini ya. Oke, ini adalah hasil turunan pertama dari fungsi y sama dengan 5x kuadrat tambah 7x dikalikan 3x plus 1. Oke, sebetulnya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ada banyak sekali kaidah turunan yang bisa kalian pelajari ya. Hanya saja saya membatasi yang saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan mudah-mudahan cukup mampu diterima ya. Jadi di sini kita coba untuk mempelajari bagaimana aplikasi turunan dalam ekonomi, terutama jika dikaitkan dengan pendapatan ataupun juga dalam istilah bahasa Inggrisnya itu kita kenal dengan nama revenue. Oke. Dalam ekonomi, pendapatan atau TR atau kepanjangannya total revenue diperoleh dengan mengalihkan harga P atau price dengan kuantitas Q atau quantity. Jadi untuk bisa memperoleh pendapatan, maka tentu harga suatu komoditas, baik itu produk ataupun juga jasa, itu kita kalikan dengan yang namanya kuantitas, berapa yang terjual. Misalnya untuk mengetahui pendapatan, suatu komoditas memiliki harga 50.000 misalnya. Kuantitas yang terjual yaitu 10, berarti pendapatan pada hari tersebut tentu kita kalikan antara 50.000 dikalikan dengan 10. Jadi kan ketemu pendapatan dalam sehari itu adalah 500.000. Oke, dalam istilah pendapatan kita juga mengenal istilah MR atau marginal revenue. MR adalah tingkat perubahan pada pendapatan atau TR tadi di saat kuantitas, yaitu Q. Di sini peran Q itu sebagai variabel bebas berubah. Ya, jadi kan tadi kita sudah mempelajari bahwa konsep turunan itu sebetulnya berkaitan dengan perubahan kecil pada variabel bebas. Ya, dalam hal ini variabel bebasnya bukan lagi X, melainkan Q atau kuantitas. Artinya TR di sini itu sangat bergantung dengan yang namanya nilai dari kuantitas sebagai variabel bebas, ya berpengaruh sekali. Jadi di sini tujuan kita untuk mempelajari
TR, kemudian MR, terutama untuk MR itu untuk mengetahui perubahan pada pendapatan sebagai dampak dari perubahan jumlah, ya, jumlah barang ataupun juga jasa yang dijual. Oke, kemudian MR itu bisa kita peroleh dengan menurunkan untuk TR order 1 ya terhadap Q, turunan pertama dari TR terhadap Q sebagai variabel bebasnya. Jadi di sini bisa kita buat ke dalam bentuk notasi persamaan, yaitu untuk menghitung MR sama dengan DTR DQ. Ya, jadi ini turunan pertama dari TR terhadap Q sebagai variabel bebas dari TR yang tadi. Oke, sebagai contoh di sini diberikan fungsi ya, fungsi P sama dengan 100 dikurangi 2Q. Maka TR sama dengan P, yaitu harga, dikalikan Q, kuantitas. Maka P di sini tentu kita masukkan ke dalam fungsi ya, fungsi yang di sebelah kanan, fungsi TR ini menjadi 100 dikurangi 2Q dikalikan Q. Sehingga TR itu sama dengan 100 dikalikan Q dikurangi 2Q kuadrat. Sehingga untuk bisa menghitung nilai MR, kita cukup menurunkan TR terhadap Q sebanyak 1 tingkat ya. Maka di sini DQ untuk 100Q dikurangi 2Q kuadrat. Coba Anda perhatikan kembali kaidah untuk menghitung turunan dari fungsi 100Q dikurangi 2Q kuadrat. Sehingga nanti kalian akan ketemu hasil MR ini sama dengan 100 dikurangi 4Q. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ada soal latihan. Misalnya kalian diberikan suatu fungsi permintaan di mana fungsi permintaannya ini bisa kita tuliskan menjadi P sama dengan 60 dikurangi Q. Nah, jadi di sini ada dua soal. Coba Anda cari persamaan MR berdasarkan fungsi permintaan di atas. Kemudian setelah sudah ketemu persamaan MR-nya, coba Anda tentukan berapakah nilai MR jika atau untuk Q sama dengan 50 unit. Ya, jadi dari MR yang sudah kalian dapat, itu kan nanti pasti ada memuat atau mengandung variabel Q. Nah, maka untuk bisa menghitung MR pada Q sama dengan 50, itu cukup kalian substitusikan saja nilai dari 50 ini menggantikan Q yang ada pada fungsi MR. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat karena penerapan turunan dalam ekonomi itu sangatlah banyak ya, tidak hanya terbatas sebetulnya pada pendapatan atau revenue seperti yang sudah saya katakan tadi, juga untuk kerugian ya, untuk keuntungan juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.